Halo Kesatria, kalian tahu nggak sih kegiatan LKS selanjutnya? Ya, debat. Mungkin kalian semua udah pernah debat kali ya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau debat itu ada banyak macamnya loh. Di LKS kali ini, kalian akan diperkenalkan dengan dua jenis debat. Pertama, British Parliament Debate dan Asian Parliament Debate. Apa itu British Parliament Debate atau yang biasa disingkat BPD? BPD merupakan sistem debat yang dimodelkan mengikuti Parlemen Inggris. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan istilah dalam debat. Yang pertama adalah mosi. Mosi adalah topik yang didebatkan. Mosi ditulis dalam satu kalimat pernyataan. Contoh, larangan menggunakan HP di sekolah. Yang kedua adalah interupsi. Interupsi dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang ditujukan untuk menantang pembicara dan mengoreksi mosi yang apabila dirasa tidak memiliki korelasi atau keluar dari mosi. Interupsi tidak boleh dilakukan lebih dari 15 detik. Jika ingin melakukan interupsi, peserta memberi gestur seperti merentangkan tangan ke depan dan mengatakan, "Interupsi." Tim lawan boleh menolak interupsi. Jika interupsi ditolak, maka pembicara yang mengajukan langsung duduk kembali. Selanjutnya adalah tim debat. Pada debat British style ini, terdapat 4 tim yang masing-masing berisi 2 orang. 4 tim tersebut terdiri dari tim pembuka pro, tim pembuka kontra, tim penutup pro, dan tim penutup kontra. Pada tim pembuka, terdiri dari pembicara pertama dan kedua. Sementara, pada tim penutup, terdiri dari pembicara ketiga dan keempat. Setiap pembicara memiliki perannya masing-masing. Lalu, bagaimana caranya berdebat British style? Buat 4 tim dengan 2 orang di dalamnya. Tim lawan debat dan mosi akan ditentukan melalui kocokan. Ada 2 tim untuk pro dan 2 tim untuk kontra. Apabila kamu menjadi salah satu tim pro, maka kamu akan melawan tidak hanya tim kontra, tetapi juga tim pro lainnya. Tim pro bertugas untuk mendukung topik, sementara tim kontra bertugas untuk menentang topik. Setelah mendapat mosi, kamu akan diberi waktu selama 15 menit untuk membangun argumen atau yang disebut case building melalui Discord. Interupsi dapat diberikan kepada pihak lawan ketika mereka berbicara dalam bentuk pertanyaan seperti klarifikasi dan tidak lebih dari 15 detik. Dalam setiap debat, menit pertama dan terakhir adalah waktu yang dilindungi dan kamu tidak boleh memberikan interupsi. Debat dimulai dengan tim pembuka, yaitu tim pembuka pro dan pembuka kontra. First speaker tim pro akan menjadi orang pertama yang berbicara dalam debat, yaitu mendefinisikan mosi dengan berhati-hati. Jika first speaker gagal, maka pihak lawan bisa saja salah arti. Dapat dilakukan interupsi. Berikutnya, first speaker akan memberikan konten atau mengapa kasus ini penting dan cara membuktikannya. Setiap pembicara akan diberi waktu selama 5 menit. Selanjutnya, pembicara satu kontra berbicara setelah tugasnya menolak atau membuktikan bahwa apa yang dikatakan pembicara satu pro tidak benar. Pembicara kedua pada sisi pro berbicara setelah pembicara satu kontra. Dia bertugas untuk menyanggah dan membuktikan apa yang dikatakan kontra satu tidak benar. Dan setelah itu, membangun kembali atau membuktikan lagi argumen yang dikatakan oleh pro satu dan menambah argumen baru yang perlu dibawa. Pembicara berikutnya, yaitu kontra 2, menyanggah semua hal yang dikatakan oleh tim pro. Terkadang, menyalahi aturan jika membawa argumen baru pada menit terakhir dan lebih baik untuk menyimpulkan apa yang dikatakan kontra 1 dan dirinya. Berikutnya, tim penutup yang berdebat. Selanjutnya, giliran pembicara ketiga pro. Ia harus menyampaikan poin ekstensi atau extend point dari hal yang sudah dijelaskan oleh tim pembuka pro. Setelah itu, giliran pembicara ketiga kontra untuk menyampaikan argumen seperti sebelumnya yang bertugas untuk menyanggah argumen dari pembicara ketiga pro dan memberi extend point dari pembuka kontra. Kini giliran pembicara keempat pro untuk berbicara, bertugas untuk menyanggah argumen dari pembicara ketiga kontra,
lalu menyimpulkan debat tersebut dan mengukuhkannya kepada poin inti dan tidak boleh memberi argumen baru. Kemudian, pembicara keempat kontra berbicara di akhir debat. Dia boleh menyanggah tapi tidak boleh membawa argumen baru dalam debat. Lalu merangkum poin-poin yang telah diberikan oleh timnya dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam debat ini. Selanjutnya, aku bakal ngebahas teknis perdebatan yang akan kalian lakukan di Senin depan. Pertama, setiap kelompok akan dibagi menjadi 2 tim. Untuk kelompok yang beranggotakan 6, maka akan dibagi menjadi 2 tim beranggotakan masing-masing 3 orang. Untuk kelompok yang beranggotakan 5, maka akan dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing beranggotakan 2 dan 3 orang. Tim yang beranggotakan 3 orang akan melakukan debat Asian style. Sedangkan tim yang beranggotakan 2 orang akan melakukan debat British style. Debat dipandu oleh seorang moderator atau room leader yang ditentukan oleh panitia. Setiap session, perdebatan dihadapkan 2 tim berdasarkan hasil undian dan skema pertandingan. Sebelum berdebat, kalian akan diperkenalkan 5 kemungkinan mosi yang akan diperdebatkan. Berikut 5 mosi yang akan keluar. Pertama, pembelajaran dimulai jam 7 adalah waktu yang efektif. Kedua, sistem pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada public school. Ketiga, penggunaan bahasa gaul menurunkan kualitas anak bangsa. Keempat, siswa wajib menggunakan seragam sekolah. Dan yang terakhir, siswa wajib mempelajari seluruh mata pelajaran. Mosi debat akan ditentukan dengan pengocokan. Setelah mosi ditentukan, debat dapat dimulai dan dipandu oleh room leader. Sekian penjelasan debat dari aku, semoga bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih semuanya.